Pemirsa, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi bergerak cepat mengkaji sejumlah kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia. Salah satu yang dimatangkan untuk dikaji adalah kebijakan terkait profesi, karier, dan penghasilan dosen. Pengkajian ini tertuang dalam Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi mengungkapkan tengah melakukan transformasi pendidikan tinggi guna memajukan ekosistem pendidikan tinggi di Indonesia. Direktur Kelembagaan Kemendikti-Saintek RI Khairul Munadi dalam Seminar Nasional Refleksi serta Transformasi Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia mengatakan, beberapa instrumen penting yang sedang digodok oleh Kemendikti-Saintek diantaranya kebijakan di lingkungan pendidikan tinggi. Salah satunya kebijakan terkait dengan profesi, karir, dan penghasilan dosen yang termaktub dalam Peraturan Menteri Pendidikan Budaya, Riset, dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2024 yang sempat menjadi perbincangan di kalangan akademisi. Upaya tersebut selaras dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto terhadap Kemendikti-Saintek untuk dapat membangun sumber daya manusia yang terampil guna mempercepat proses hilirisasi demi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan menjadi awal yang baik bagi masyarakat Indonesia, terutama pihak-pihak yang terlibat dalam ekosistem pendidikan tinggi untuk dapat membangun ekosistem pendidikan tinggi yang lebih baik di Indonesia. Secara umum, Kementerian Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memang sedang melakukan transformasi pendidikan tinggi. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Deputi tadi sangat inline ya, dengan apa yang sedang kita lakukan sekarang. Berbagai instrumen kebijakan sedang disiapkan, ya, termasuk tadi yang disinggung terkait dengan karir dosen, ya, tugas, beban kerja dan sebagainya di Peraturan Menteri yang terakhir nomor 44 tahun 2024 kemarin. Walaupun nanti perlu penguatan-penguatan lebih lanjut, paling tidak beberapa yang sudah disampaikan tadi sudah di-consider gitu Pak. Mudah-mudahan ini menjadi awal baik bagi kita untuk membangun ekosistem pendidikan tinggi di Indonesia. Pemirsa, usai menghadiri sidang Kabinet Paripurna pertama di Istana Kepresidenan Jakarta 23 Oktober 2024, Menteri Sosial Saifullah Yusuf fokus untuk membenahi data terpadu kesejahteraan sosial. Sinkronisasi data menjadi langkah awal mengejar target angka dan menekan angka kemiskinan di Indonesia. Penurunan angka kemiskinan ekstrim hingga 0% dalam 2 tahun pertama masa jabatan serta mencapai angka kemiskinan di bawah 6% pada 2029 menjadi target dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam keterangan resmi menyebut sinkronisasi data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS menjadi salah satu langkah awal mencapai target tersebut. DTKS merupakan rencana strategis menurunkan angka kemiskinan di Indonesia yang berbasis data akurat dan terintegrasi. DTKS tersebut bersumber dari 2 jalur, yakni laporan pemerintah daerah terkait angka kemiskinan yang dilaporkan perkembangannya setiap bulan dan laporan masyarakat umum via aplikasi Cek Bansos dan Usul Sangga. Untuk menyinkronkan data tersebut, Kementerian Sosial akan bersinkronisasi dengan pemangku kepentingan terkait untuk menyamakan visi misi. Ditargetkan dalam 1 hingga 2 bulan ke depan, sinkronisasi data dapat terwujud. Sehingga nanti yang dijadikan referensi itu adalah data yang sama. Ini yang pada fase awal ini akan kita konsolidasikan. Setelah itu baru intervensinya bisa dari berbagai instansi. Saya kira Badan Penanggulangan Kemiskinan misalnya itu juga nanti bisa menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Jadi yang babak pertama ini kita konsolidasi data. Kementerian Keuangan resmi diumumkan tidak lagi berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dengan demikian, kementerian yang digawangi oleh Sri Mulyani kini langsung dibawa pengamatan Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto mengubah struktur kementerian dan lembaga termasuk mengeluarkan Kementerian Keuangan dari bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Perubahan itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang penataan tugas dan fungsi Kementerian Negara dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. Perpres ini mengubah struktur Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024 dalam Perpres 67 tahun 2019. Peraturan ini diambil berdasarkan pertimbangan adanya pergeseran tugas dan fungsi di beberapa kementerian dan lembaga. Termasuk di dalamnya adalah pemecahan kementerian menjadi beberapa kementerian baru, seperti Kementerian Hukum dan HAM yang dipecah menjadi Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Sesuai pasal 26 peraturan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian akan mengordinasikan 7 kementerian. Menko Perekonomian juga akan berkoordinasi dengan instansi lain yang relevan terkait isu ekonomi. Ketujuh kementerian tersebut yaitu Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Kementerian Pariwisata. Selain Kementerian Keuangan akan berada langsung di bawah koordinasi Presiden bersama dengan Kementerian Pan-RB, Kementerian PPN, Bappenas, dan Kemensetnek. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Denis Surjantoro, mengatakan Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani kini akan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Papua, Fatur Rahman menyebutkan penggunaan KRIS di Papua sampai dengan September 2024 mencapai 10,3 juta transaksi. Hingga saat ini jumlah transaksi di Papua dengan menggunakan KRIS mencapai 1,76 triliun rupiah yang tersebar di 206 merchant KRIS. Kantor Perwakilan Bank Indonesia mencatat penggunaan Quick Response Kode Indonesia Standar atau KRIS di Papua sampai dengan September 2024 mencapai 10,3 juta transaksi. Hal ini menandakan masifnya transaksi non-tunai yang dilakukan masyarakat hingga ke ujung wilayah Indonesia. Meskipun saat ini penggunaan KRIS terbanyak masih dominan di pusat kota seperti Jayapura, Merauke, dan Timika. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Papua, Fatur Rahman menyebutkan, Papua menjadi provinsi dengan pertumbuhan KRIS yang cukup tinggi dan pesat. Hingga saat ini jumlah transaksi di Papua dengan menggunakan KRIS mencapai 1,76 triliun rupiah yang tersebar di 206 merchant KRIS. Jadi Papua ini termasuk provinsi yang pertumbuhan KRIS-nya itu cukup tinggi, cukup pesat. Hal ini mencerminkan bahwa akseptasi masyarakat Papua terhadap pembayaran digital dalam hal ini KRIS itu sangat baik. Kalau kita lihat angkanya per September 2024, transaksi menggunakan KRIS mencapai 10,3 juta transaksi. Pemirsa, usai jeda kami akan segera kembali dengan dialog menatap target Kementerian Dalam Negeri bersama rekan saya Anggria Ratri. Tetaplah bersama kami.